Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan ngobrolin sebuah perjalanan yang penting banget nih bagi para pemimpin, yaitu gimana sih caranya kita bisa naik level dari yang tadinya cuma jago menghasilkan sesuatu, menjadi seorang pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin hebat lainnya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin sedikit menohok ya. Coba deh renungkan. Anda mungkin manajer yang hebat, selalu bisa mencapai target, hasilnya selalu ada. Tapi pernah kepikiran nggak, kalau suatu hari saya nggak ada di sini, tim saya masih bisa jalan nggak ya? Masih bisa sukses nggak? Nah, inilah inti dari lompatan kepemimpinan dari level 3 ke level 4. Pertama-tama yuk kita pahami dulu di mana posisi banyak pemimpin sukses sekarang ini. Ya, di level 3. Dan jangan salah, berada di sini itu sebuah pencapaian yang luar biasa loh, karena level ini dibangun di atas hasil yang nyata dan konkret. Intinya gini, di level 3, reputasi Anda itu adalah hasil kerja Anda. Tim melihat Anda sebagai mesin produksi yang andal. Mereka percaya sama Anda karena Anda sudah terbukti bisa bawa pulang kemenangan buat tim dan organisasi. Fokus utamanya, ya satu, memberikan hasil. Tentu aja ada plus minusnya. Sisi positifnya, kredibilitas Anda meroket. Tim jadi punya momentum dan semangat yang bagus. Masalah selesai, target tercapai. Tapi ada sisi lainnya. Beban tanggung jawabnya itu berat banget. Rasanya semua ada di pundak Anda. Dan yang paling bahaya, karena terlalu fokus pada hasil, kita jadi gampang lupa sama tim kita. Lupa kalau mereka itu manusia yang butuh berkembang, bukan cuma mesin. Nah, disinilah letak masalahnya. Bertahan terlalu lama di level 3 itu bisa jadi batasan. Bukan cuma buat Anda, tapi juga buat tim Anda. Meskipun hasilnya kelihatan bagus, ada harga yang harus dibayar kalau produksi jadi satu-satunya dewa yang disembah. Kalimat ini dalam banget ya. Jadi mesin utama produksi itu melelahkan loh. Tekanan untuk selalu punya jawaban, selalu jadi pemecah masalah, itu bisa menguras energi sampai tetes terakhir. Ini ibaratnya lari sprint tanpa henti, bukan maraton. Gak akan bertahan lama. Dan inilah kenyataannya. Hanya ada satu Anda. Sehebat apapun Anda, tangan Anda cuma dua. Waktu Anda cuma 24 jam sehari. Kalau Anda mau melipat gandakan hasil, Anda harus melipat gandakan pemimpin. Cuma itu satu-satunya cara. Oke, sekarang mari kita mulai pendakian ini. Untuk bisa naik ke level 4, kita butuh perubahan cara berpikir yang sangat mendasar tentang apa sih peran kita sebagai seorang pemimpin. Ini dia pergeserannya. Paham kan bedanya? Ini bukan lagi tentang apa yang bisa Anda kerjakan, tapi tentang apa yang bisa tim Anda kerjakan karena Anda yang mengembangkan mereka. Fokus Anda pindah dari mengelola tugas jadi menumbuhkan talenta. Anda berubah dari seorang pemain bintang menjadi seorang pelatih yang menciptakan tim juara. Coba resapi kalimat ini. Ini kuat banget loh. Visi Anda yang besar itu gak akan pernah tercapai kalau cuma dikerjakan sendirian. Visi itu baru akan terwujud kalau Anda bisa memberdayakan orang lain untuk ikut melihatnya, ikut memperjuangkannya, dan bahkan ikut memimpin bagian dari perjalanan itu. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya gimana? Nah, pola pikir itu penting, tapi harus diikuti dengan tindakan nyata. Yuk kita lihat beberapa peralatan praktis untuk mulai beroperasi di level 4. Ada model 5 langkah yang sangat sederhana, tapi super ampuh buat mendelegasikan dan membimbing tim. Pertama, saya yang kerjakan. Kedua, saya kerjakan, kamu perhatikan. Ketiga, sekarang kamu yang kerjakan, saya yang perhatikan. Keempat, kamu kerjakan sendiri. Dan puncaknya yang kelima, kamu kerjakan dan kamu ajari orang lain. Ini adalah proses transfer ilmu dan tanggung jawab yang jelas dari Anda sebagai contoh sampai mereka jadi mentor. Inilah inti dari mencetak pemimpin baru. Ini nih aturan praktis yang brilian. Banyak pemimpin, termasuk mungkin kita, terjebak dalam perfeksionisme. Merasa semuanya harus dikerjakan sendiri biar sempurna. Nah, aturan 80% ini membebaskan kita. Ini memberdayakan anggota tim dan memberi kita ruang untuk fokus pada hal yang lebih strategis. Ingat, tujuan kita bukan kesempurnaan di setiap tugas kecil, tapi keunggulan dalam gambaran besar. Anggap saja ini daftar periksa harian Anda. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah merekrut orang yang tepat? Apakah saya sudah menempatkan mereka di posisi yang bisa memaksimalkan potensi mereka? Apakah saya rutin memberi umpan balik yang membangun? Dan yang terpenting, apakah saya benar-benar memberdayakan mereka untuk sukses, bahkan tanpa saya? Biar lebih nyata, mari kita lihat sebuah skenario. Ini akan menyoroti betapa berbedanya pola pikir pemimpin level 3 dan level 4 saat menghadapi masalah yang sama di tempat kerja. Lihat kan bedanya, pemimpin level 3 langsung terjun untuk memperbaiki masalahnya. Fokusnya ke proyek.
Dia bertanya apa yang salah sama proyeknya, lalu mengambil alih untuk memperbaiki keadaan. Dia mengelola masalah. Sebaliknya, pemimpin level 4 melihat ini sebagai momen pembinaan. Fokusnya ke orangnya. Dia bertanya apa yang kamu pelajari dari sini, lalu membina orang itu untuk menemukan solusinya sendiri. Hasil jangka panjangnya jauh berbeda. Yang satu memperbaiki masalah hari ini, yang satunya lagi membangun pemecah masalah untuk hari esok. Nah, sebelum kita selesai, ada satu peringatan penting. Saat kita mendaki ke level yang lebih tinggi, sangat mudah untuk melupakan dari mana kita berasal. Dan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Ini prinsip inti yang harus kita pegang. Level-level kepemimpinan ini sifatnya kumulatif alias menumpuk. Anda tidak menukar satu level dengan yang lain, tapi Anda menambahkan lapisan baru di atas fondasi yang sudah ada. Jadi, seorang pemimpin level 4 itu tetap harus bisa menghasilkan level 3 dan tetap harus punya hubungan yang baik dengan timnya level 2. Ini krusial banget. Momentum produksi Anda di level 3 itu dibangun di atas kepercayaan dan hubungan yang Anda bangun di level 2. Kalau Anda terlalu fokus pada hasil sampai lupa peduli sama orang-orang Anda, fondasi kepercayaan itu akan retak. Ingat, hasil yang luar biasa di level 3 datang dari tim yang percaya pada Anda di level 2. Kalau kepercayaan itu hilang, hasil pun akan ikut runtuh. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Saat nanti Anda melihat kembali perjalanan karir Anda, apa yang ingin Anda lihat? Sebuah daftar panjang proyek-proyek yang telah selesai, atau sekelompok pemimpin hebat yang Anda bantu kembangkan yang sekarang sedang membangun warisan mereka sendiri. Itulah perbedaan sejati antara level 3 dan level 4. Konten ini dibuat oleh Edna Aurelia untuk Simpulku.